Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat kita semuanya dalam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah membuat kita semuanya berada di dalam masjid yang kita cintai ini, melaksanakan salah satu nikmat Allah yang berupa ibadah salat duhur. Kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah masih menggerakkan hati kita untuk mau melaksanakan ibadah salat duhur berjamaah. Kita tahu bahwa kalau di bulan Ramadan orang rajin ke masjid itu wajar, karena setiap orang berbondong-bondong untuk ibadah di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan orang sering ke masjid wajar, karena syaitannya, iblisnya dibelenggu di bulan Ramadan. Tapi kalau jenengan di luar bulan Ramadan masih tetap konsisten istiqomah sholat jamaah di masjid, insya Allah jenengan termasuk orang-orang yang bertakwa. Salawat serta salam kita sampaikan ke junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Beliau adalah teladan terbaik buat kita semuanya. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Hakam yang dirahmati Allah, kalau ada orang hidupnya baik-baik saja, hidupnya penuh kenikmatan, gajinya cukup, uripe sehat, ndak punya utang piutang, dan dia bersyukur kepada Allah, itu wajar. Saya ulangi, kalau ada orang yang hidupnya lapang, ndak ada hutang, sehat, rumah dan rizkinya berkecukupan, terus dia bersyukur kepada Allah, wajar. Tapi kalau ada orang nyun sewu, sakit-sakitan, hutangnya banyak, rizkinya nggak cukup, gajinya mesti kurang, masalah tiap hari, tapi dia tetap bisa bersyukur, ini yang tidak wajar. Maka kenapa saya memulai pengantar seperti ini? Karena nyuwun sewu, seringkali kita sama Allah itu diajari bersyukur dengan cara dihilangi sedikit demi sedikit, dikurangi sedikit demi sedikit nikmat yang selama ini kita tidak syukuri. Saya kasih contoh Bapak, saya ini rumahnya di Gor Sidoarjo. Gor Sidoarjo lumayan, saya naik motor dari Gor Sidoarjo ke sini. Bisa dibayangkan kalau lewat perempatan Gedangan, yang jenengan asli orang Sidoarjo pasti tahu perempatan Gedangan itu seperti apa. Perempatan yang tidak pernah macet, begitu kan ya. Kayaknya perempatan Gedangan itu bukan bumi, planet lain gitu, karena macetnya minta ampun. Tadi saya berangkat dari sini Pak, lewat perempatan Gedangan, ndak macet sama sekali. Blong, langsung blong. Lah lewat blong seperti ini, saya tadi lewat terus mikir, ya Allah, seakan Allah itu mau ngasih tahu, berapa kali kamu lewat perempatan Gedangan tidak kena macet, bersyukur. Kita itu baru ngomel-ngomel, kalau perempatan dimanapun itu macet baru jenengan ngomel. Kenapa? Karena jenengan selama ini kalau naik motor, naik mobil, lewat perjalanan tidak macet, itu tidak bersyukur. Berapa kali jenengan ketika berangkat ke kantor ndak kena macet, nyampe kantor tepat waktu, jenengan tidak bersyukur, baru ditegur oleh Allah, dikasih banjir, dikasih ada kegiatan, terus jalanan ditutup, jenengan kena macet, jenengan terlambat, baru ngomong, iki dalanan opo lah ngono, kok macet, tumben macet, iki sopo wali kota nih, kok kotai bejat kayak ini loh ya. Kenapa? Karena jenengan selama ini tidak bersyukur dikasih jalanan yang tidak macet. Maka tema kali ini kita akan bicara tentang mensyukuri hal-hal terkecil dalam hidup kita. Saya tidak mau baca ayatnya, saya yakin jenengan hafal. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Saya yakin jenengan hafal semuanya. Tapi saya mau ngasih contohnya, bersyukur dalam hal-hal kecil itu seperti apa. Saya kasih contoh nih. Saya ngutip sedikit saja tafsirnya ketika saya diajari kiai saya dulu. La in syakartum la azidannakum. Yang menarik adalah ayat ini menggunakan kalimat la dan la. La in syakartum la azidannakum. Itu kalau dalam bahasa Indonesia, Pak, akibat sebab akibat langsung. Sebab akibat langsung. Contoh begini, kalau saya ditempeleng, plak,
maka akibat langsungnya adalah pipi saya sakit. Jadi tidak ada ceritanya saya ditempeleng 5 menit kemudian baru terasa sakit, enggak. Jadi mertempeleng gak kroso, mau 10 menit, waduh kroso, enggak. Sebab akibat langsung aja lah, habis ditempeleng langsung saat itu juga. Itu namanya sebab akibat langsung. Nah ayat ini pakai kalimat sebab akibat langsung. La in syakartum la azidannakum. Itu sebab akibat langsung. Artinya apa Ustadz? Kalau jenengan bersyukur kepada Allah langsung ditambahi sama Allah. Yazidu itu artinya bertambah. La azidannakum. Kalau kamu berterima kasih kata Allah langsung tak tambahi. Jadi tidak perlu ditunggu Pak. Sama Allah langsung ditulis. Wong iki rezeki ini tambah. Kenapa? Karena jenengan bersyukur kepada Allah. Begitu besar rahmatnya Allah, kalau kita terima kasih saja Allah sudah senang. Bahkan kalau jenengan tahu nih, saya pertama itu tidak percaya Pak, kalimatnya siapa ini? Kalimatnya Gus Bah ini saya tidak percaya. Ulama yang sedang populer naik daun sekarang namanya Gus Bah itu, yang hafal Sahih Muslim yang 6.000 sekian itu nih. Saya tidak percaya kalimat beliau. Ada orang jadi waliullah, jadi kekasih Allah gara-gara makan. Saya kaget. Mosok iyo gitu kan ya. Terus beliau bilang, karena beliau kalau guyon tidak mungkin guyon sederhana, pasti ada sanadnya. Beliau bilang buka di Sahih Muslim. Saya buka Pak di Sahih Muslim. Dan benar di Sahih Muslim kalimat beliau ini ada. Apa itu? Begini, kalimatnya begini. Apa namanya? Innallaha la yarda 'anil abdi ayyakula aklatan fayahmadu 'alaiha aw yashraba syarbatan fayahmadu 'alaiha. Innallaha la yardo, itu kalau jenengan tahu bahasa Arab sudah ada inna, ada la. Itu kalau dalam bahasa Indonesia sungguh amat sungguh. Innallaha la yardo, sungguh amat sungguh Allah itu cinta, Allah itu suka anil abdi kepada seorang hamba ayyakula aklatan, kalau dia makan fayahmadu 'alaiha, dia langsung memuji Allah. Ya Allah enak, ya Allah panganane enak ya Allah. Hanya karena ngomong terima kasih, Allah sampai ngomong aku seneng ambek wong iki, dok soale dhek enek mangan niling aku. Maka kalau jenengan pengen jadi kekasih Allah, pengen jadi waliullah kayak wali songo, nggih nyuwun sewu, jenengan mau jadi waliullah kayak wali songo lewat jalur tahajud kayaknya ndak mungkin, gitu kan ya. Lewat jalur puasa Senin Kemis kayaknya ndak mungkin ya. Lewat jalur sedekah kayaknya ndak mungkin. Maka kita bisa jadi waliullah lewat jalur makan, Pak. Nek mari mangan langsung ngomong ya Allah, enak tenan ya Allah, matur nuwun ya Allah. Itu Allah langsung senang. Gara-gara apa? Kita berterima kasih, kita bersyukur. Saya ulang hadisnya. Innallaha la yarda 'anil abdi ayyakula aklatan fayahmadu 'alaiha. Dia memuji Allah. Apa namanya? Fayahmadu fayashrabu arbasarbatan fayamadu alaiha, dan ketika dia minum dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan makan minum segera memuji Allah. Langsung sama Allah jenengan dicintai sama Allah. Jadi kekasih Allah. Pak Ustadz, kekasih Allah atau waliullah itu kelebihannya apa sih Ustadz? Nek jari wong Jawa, waliullah itu udungone mandi. Nek ngomong asal jeblak kedaden. Contoh Pak, nek waliullah itu begini. Jenengan kalau ada orang bener waliullah, beliau tuh dekat dengan Allah. Beliau bilang gini, iki maring ini udan, masih panas udan nih Pak. Karena beliau dekat dengan Allah. Jenengan tidak usah kaget orang-orang seperti Mbah Maimun, gurunya siapa gurunya Gus Baha itu, kan kalau ngomong kedaden. Saya tidak bahas politik ya, nyuwun saya tidak bahas politik, tapi ucapan itu beliau terjadi. Beliau dulu 2014 ngomong begini Pak, ya Allah, kula niku pengen Indonesia damai. Kulo nyuwun tolong ya Allah, antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo tolong damai ya Allah, biar jagain Indonesia. 2014 di saat itu Pak Jokowi dan Pak Prabowo geger geden. Bayangkan sampai Gus Bawa ngomong gini, kok kayaknya gak mungkin dungone. Tapi beliau ngomong begitu, ya Allah kalau pengen Pak Jokowi kali Pak Prabowo ini damai ya Allah, pengen jaga Indonesia. Itu 2014 Pak. Dan kalimatnya beliau begini, Gus Bawa itu sampai nulis apa namanya kalimat doanya. Ya Allah, jangan lihat doa saya, tapi lihatlah saya yang berdoa kepada Engkau ya Allah. Iki nek gak wali gak kira kedaden. Kenapa? Karena tidak usah tanya Pak, tidak usah tanya bagaimana ibadahnya Maimun, makanya beliau sampai jadi kekasih Allah itu. Nggih, jenengan cek di rumahnya beliau, kamar ini kok kula wonten gak ada foto nih Pak, saking santri nih beliau. Kamarnya itu beliau cuwili Pak, nyuwun sewu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Maimun dan keluarganya. Omahe ku cuwili banget Pak, omahe cilik. Sampai santri ini takok, Pak Yai,
mbok kula bangune omah jenengan Pak Yai, mosok omahe sampean kok cilike kok ngene. Napa jawabane Pak? Wedi ambek Gusti Allah. Loh, kok wedi ambek Gusti Allah? Nek omahku luwih apik daripada masjid nang omahku, aku wedi engko ditakoki Gusti Allah. Omahmu kok ngalah-ngalahi masjid? Ya ini yang namanya waliullah kok kayak gini Pak. Nah balik, kalau jenengan tidak bisa seperti beliau, gak iso koyo Mbak Mamun, gampang syaratnya. Mari mangan, mari ngombe, nyebut Gusti Allah. Pokoknya mari mangan, alhamdulillah ya Allah, enak wis sampean dadi waliullah. Nek sampean mari mangan, mari blek. Gitu kan ya. Iku gak dadi waliullah Pak. Iku paling banter wali murid gitu kan nggih. Wong sampean gak bersyukur pada Allah. Nah balik lagi, la in syakartum la azidanakum. Kalau kita bersyukur langsung ditambahi sama Allah. Nah ini yang menarik. Selanjutnya, wala in kafartum, tidak ada lanya, hilang lanya. Lanya di depan, di tengahnya hilang. Wala in kafartum inna adzabil sadid. Itu artinya apa Ustadz? Artinya tidak ada sebab akibat langsung. Artinya begini, maksudnya gimana Ustadz? Kalau jenengan tidak bersyukur sama Allah, tidak langsung dihukum. Kalau tadi jenengan bersyukur pada Allah langsung ditambahi, tapi kalau jenengan tidak bersyukur sama Allah tidak langsung dihukum. Terus diapain Ustadz? Inna itu bahasa Indonesia woro-woro, dielingno. Kon gak bersyukur ambek aku, hati-hati lo ya, azabku pedih. Jadi kalau jenengan bersyukur langsung saat itu juga ditambahi Allah, tapi kalau jenengan tidak bersyukur, sik dielingno sik, gak langsung dihukum. Nah ini hebatnya ayat ini nggih. Hebatnya surat Ibrahim ayat 7 kalau nggak salah ini nggih. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Itu nggih. Lah Ustaz, terus kita bersyukur itu bersyukur apa Ustaz? Telu ae Pak. Bersyukur telu ae cukup. 3 ini apa Ustaz? 1, bersyukur apa? 1, syukur masih hidup. Bersyukur seurip. Loh kok ngono Ustaz? Karena di surat Al-Mu'min ayat 99 sampai 100 iku ono cerita nih Pak. Ceritanya apa Ustadz? Begini kata surat Al-Mu'min. Hatta idza jaa ahadumul mautu qala rabbirji'un. Hingga salah satu di antara mereka itu artinya orang-orang yang meninggal, Pak. Sing wis mati-mati iku, hatta idza jaa ahadumul mautu qala rabbirji'un. Ya Tuhanku, tolong aku balikno nang donya. Ya Tuhan, balikno aku nang donya. Nggih, saya beberapa hari yang lalu Pak sebelum Ramadan itu nonton ini. Yang lagi rame film siksa kubur sama siksa neraka itu kan nggih. Itu di film itu dikisahkan itu orang-orang yang meninggal itu pengen hidup semua. Dan itu betul Pak. Di hadis-hadis seperti itu, di ayatnya tadi begitu. Wong nek sing mati iku pengen urip meneh. Semuanya pengen hidup lagi. Nah, pertanyaannya kenapa Ustadz kita disuruh bersyukur untuk hidup? Begini tak cerita nih Pak. Muridnya Imam Ghazali itu pernah curhat sama kiainya, sama Imam Ghazali. Kiai, nggih, kula niki sumpek Pak Kiai. Sumpek kok apa? Kula niki nyambut damel kok rezekine gak tambah-tambah. Kula niki ndonga kok gak dikei-kei apa? Donga nih gak terkabul. Masalahku cek akeh nih Pak Kiai. Waduh, kula mbok dikei amalan Pak Kiai ben rezekine tambah kata. Apa kata Imam Ghazali? Meni melu aku. Lapa? Wis talah melu aku. Meni melu aku. Sama Imam Ghazali Pak diajak melaku nang kuburan. Dilewatno kuburan. Ingat ya iki wong soleh lho ya, wong soleh sing mlaku nang kuburan. Kalau orang soleh nang kuburan mesti ziarah. Nek gak soleh nang kuburan gelek togel gitu kan nggih. Gelek tombokan nek jare wong Jawa biyen SDSB gitu kan nggih. Ini wong soleh ziarah nang kubur inget orang mati. Apa kata Imam Ghazali? Rungokno wong sing mati. Loh, maksudnya napa Kiai? Rungokno wong sing mati niku. Maksudnya napa? Baru beliau ngucap ayat Al-Qur'an yang tadi. Hatta idza jaa ahadumul mautu qala rabbirji'un. Sing mati-mati iki pengen urip. Lah awakmu iku lho duwe nikmat yang namanya urip kok gak tahu terima kasih. Lho sing mati lho pengen urip kabeh. Lho awakmu saiki sik urip lho kok gak terima kasih. Kurang apa awakmu sik urip? Ustadz emang kenapa kalau kita masih hidup? Lho ada lanjutannya. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Agar aku ya Allah bisa melakukan ibadah yang dulu pernah aku tinggalkan. Kata kiai saya dulu, saya tanya, nyun sewu, non muslim kalau meninggal itu pasti pengen hidup lagi. Kenapa? Menyesal kenapa tidak jadi orang Islam. Orang Islam meninggal menyesal. Kenapa? Kenapa dia dulu banyak dosa. Orang beriman meninggal menyesal. Kenapa kok menyesal? Karena dia merasa ibadahnya kurang banyak. Setiap orang yang meninggal itu menyesal, Pak. Kenapa? Ibadahnya kurang. Wong sing alim iki lho, pas sedo iku menyesal, kata kiai saya. Lho kenapa menyesal? Alah rek, nek ro kuburan nek apike koyo ngene, nek ngono ngerti ibadahku biyen tak apiki.
Makanya kalimatnya la'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa mengulang kembali ibadah yang pernah aku tinggalkan. Nggih. Dalam sebuah riwayat, ibunya Nabi Isa, Siti Maryam. Jadi Nabi Isa itu pernah tertidur, Pak, mimpi ketemu ibuke sing wis sedo. Apa kata ibunya? Wahai anakku, seandainya aku boleh hidup kembali, maka aku akan lakukan dua hal. Saya ulangi, seandainya aku boleh hidup kembali, maka akan aku lakukan dua hal. Apa itu ibu? Apa kata Nabi, Ibunda Siti Maryam ini? Beliau bilang, aku ingin berpuasa di panasnya siang matahari, dan aku ingin berwudu di dinginnya malam hari. Artinya beliau tuh pengen poso panas kentang-kentang, sama pengen sholat tahajud pas adem-adem. Maka kalau kemarin jenengan poso Ramadan, pahala nih gede, Pak. Poso tok loh, kata Ramadan, ndak ada kata-kata Ramadan. Poso tok, panas-panas poso, iku pahala nih gede. Karena nyuwun sewu, poso iku oleh mokel. Poso iku oleh mokel. Loh Ustadz, kok begitu loh? Ada kok riwayatnya para sahabat ketika dalam perjalanan gak kuat kepanasan, terus ngomong, "Ya Rasulullah, kalau mboten kuat ya wis mokel gak apa-apa." Lan jenengan niki lho, wis ngerti poso, panas-panas tetep poso gak mokel, iku top. Sampeyan sik tetep poso iku stop wis, sangar. Makanya ya luar biasa orang-orang yang tadi sampai ibundanya Nabi Isa ngomong, aku pengen deh urip maneh, pengen poso panas-panas, wudu adem-adem. Karena saya tahu jenengan sama saya termasuk nek adem-adem gak kira tangi. Maka tutupan selimut. Paling sampai nek tangi kademen pipis gitu kan, ya mlebu nang jeding yo mlebu meneh tutupan gitu kan nggih. Ora mungkin tahajud gitu kan nggih. Makanya orang yang meninggal rata-rata itu dalam ayat ini cerita pengen urip meneh ibadah. Maka kalau jenengan masih hidup bilang, ya Allah, setiap bangun tidur Pak nggih, setiap bangun tidur melek tek langsung alhamdulillah ya Allah, seisok melek begitu. Karena jenengan ndak bisa Pak, ndak bisa menghitung. Pas jenengan merem melek molo-molo malaikat, merebukalah angker jenengan nggih. Turu langsung melek, loh merebuka bingung jenengan. Maka kalau jenengan merem terus melek seisok melek ngomong ya Allah, matur nuwun si urip ya Allah, matur nuwun. Ada ibu-ibu tanya, saya ceramah di salah satu desa, ada ibu-ibu takut, Ustadz, saya lo bersyukur tiap hari Ustadz, saya bersyukur terima kasih, tapi podo ae cicilanku gak lunas-lunas, begitu Pak, serius, ada yang takut, cicilanku gak lunas-lunas, utangku gak kebayar. Terus saya bilang, Bu, justru jenengan harus bersyukur kalau masih hidup. Loh kok begitu Ustadz? Kalau jenengan masih hidup berarti kan yang bayar cicilan jenengan, yang stres jenengan. Kalau jenengan sudah meninggal, saya bayar cicilan anake sampean. Apa gak stres anake sampean? Mending di sampean apa anake sampean sing bayar? Oh iya ya mending aku lah. Berarti nek sampean sing urip sama Allah itu diberi kesempatan untuk kerja, untuk bayar cicilan. Makanya kerja sing sregep. Nyuwun sewu karena wajah jenengan ini cicilan semua gitu ya. Utang untuk kerja sing sregep. Jenengan dikasih kesempatan untuk membayar hutang untuk ibadah. Maka kalau masih hidup, terima kasih Allah dikasih kesempatan hidup. 1, berterima kasih karena masih hidup. 2, terima kasih apa Ustadz? Yang harus kita terima kasih biar tidak lupa. Apa itu? Terima kasih sehat. Mari urip, sehat itu penting. Makanya kan Nabi sampai bilang gini, ni'matani dua nikmat maghbunum fihi ma katsirum minan nas as-soha wal farah. Ada dua nikmat yang manusia maghbunumku sengaja lali. Duduk lali, sengaja lali. Ada dua nikmat yang manusia, banyakan manusia sengaja lali. Apa itu? As-soha, sehat, wal farah, dan waktu luang. Nyuwun sewu, jenengan tidak akan ingat nikmatnya gigi sehat sebelum sariawan. Tak cerita nih Pak, tak cerita nih, nyuwun sewu. Jenengan makanan paling enak di depan ini apa nggih? Warung paling enak ten ngajeng niki napa Pak? Paling enak ten mriki napa? Capcay. Pinten Pak? Sak porsi ini pinten mriki? 15.000 sebelah pun tak nyoba mari ini. Iki ustaz kok drangus ya. Nyun sewu. Capcay itu enak nggih. Nyun sewu enaknya betul capcay. Tapi nyun sewu ketika jenengan mangan capcay terus moro-moro untu loro, capcay jadi enak ndak? Capcay jadi enak ndak? Ndak enak. Artinya selama ini capcay jadi enak gara-gara gigi jenengan sehat. Matur nuwun Bapak. Gara-gara gigi jenengan sehat. Oke, jenengan makan capcay giginya sehat. Tapi bibirnya sariawan. Pertanyaan saya, capcay jadi enak gak? Gak enak. Maka selama ini jenengan bisa makan gara-gara giginya sehat dan
bibirnya, lidahnya sehat, gak sariawan. Oke, bibir sehat, lidah sehat. Tapi pas jenengan makan, tenggorokan gak iso ngelek, loro. Pertanyaan saya, capcay jadi enak gak? Gak enak. Jadi selama ini jenengan makan itu gara-gara bibir sehat, gigi sehat, lidah sehat, tenggorokan sehat. Oke, tak ganti. Bibir sehat, tenggorokan sehat, lidah sehat, gigi sehat. Pas jenengan maem nyun sewu, loro weteng, keceperet gitu kan ya. Ayo panganan dadi enak gak? Gak enak. Wong jenengan sholat kebelet langsung jeding kok. Berarti selama ini jenengan makan enak itu gara-gara bibir sehat, tenggorokan sehat, gigi sehat, lidah sehat, perut sehat. Terakhir, bibir sehat, gigi sehat, lidah sehat, tenggorokan sehat, perut sehat. Pas kajangi mangan dikabari, "Pak, anaknya sampean kecelakaan mlebu rumah sakit." Pertanyaan saya, mangan dadi enak gak? Gak enak. Artinya selama ini jenengan mangan capcay enak gara-gara bibir sehat, gigi sehat, lidah sehat, tenggorokan sehat, perut sehat, hati sehat, perasaan sehat. Jadi untuk jenengan menikmati makanan sama Allah dibuat begitu banyak kesehatan. Itu loh kita tidak bersyukur. Nggih, nyuwun sewu, kita itu baru kroso nek sehat itu mahal. Nek jenengan wis mulai longgo gringgingen. Nek pengajian wis mulai cekelan seke, lah iku wis mulai kroso. Iya rek, ket biyen gak tau terima kasih ambek Gusti Allah, mangkane gringgingen, kena asam urat. Nggih. Jenengan baru kerasa nikmatnya sehat itu kalau misalnya kajai ngombe es teh jadi bojone gak oleh gitu kan ya. Berarti jenengan wis kena diabetes tuh ya. Baru ngomong ya Allah iya ya nikmati ngombe es teh sakarepe dhewe. Nggih, jenengan kalau di depan masih bisa makan bebek goreng, ayam goreng atau kepiting. Wah, ya, berarti nyun sewu jenengan selama ini sehat. Tapi kalau sudah ndak bisa itu baru jenengan mikir, "Iyo, cah, kolesterol, darah tinggi gara-gara gak bersyukur tentang kesehatan." Maka sekali lagi nyun sewu, ini kalau kata kiai saya, kerja sing memel, kerja yang semangat tapi jangan lupakan kesehatan. Ingat ge, rizki kita yang pertama kali itu sehat. Saya ulangi, rizki kita yang pertama kali itu sehat. Jangan sampai rizki kita itu yang pertama kali duit. Enggak, rizki kita yang pertama sehat. Kenapa? Karena bisa jadi jenengan mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya duit untuk bayar kesehatan. Iku kuali. Jadi rizki pertama sehat. Ya, saya ulangi. Pertama, bersyukur apa Ustadz? Bersyukur atas kita masih hidup. Dua, bersyukur karena kita masih sehat. Yang terakhir, apa itu Ustadz? Bersyukur karena kita masih Islam. Penting tuh Pak. Bersyukur kita masih Islam penting. Loh kok penting Ustadz? Ya karena ini kuncinya jenengan masuk surga. Loh Pak Ustadz, apakah kita semuanya akan masuk surga? Saya jawab, iya. Jenengan yang di dalam masjid ini semuanya masuk surga. Wah Pak Ustadz disi Gusti Allah. Oh enggak, saya enggak disi Gusti Allah. Wong yang ngomong Kanjeng Nabi kok. Apa kata Rasulullah? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Dalam redaksional hadis yang lain, man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ngomong la ilaha illallah pasti, dakhala itu fi'il madhi, pasti masuk surga. Jadi jenengan semua ini masuk surga. Bahkan ada sahabat protes, "Ya Rasulullah, meskipun dia pernah mencuri." Apa kata Rasulullah? Wala in syaraka. Meskipun dia pernah mencuri tetap masuk surga. Apakah dia pernah berzina masuk surga? Wala in zana, kata Rasulullah. Meskipun dia pernah berzina tetap masuk surga. Ya, jadi jenengan semuanya Pak, insya Allah 99% surga kabeh. Yang ngomong Kanjeng Nabi, nek masalah mlebu surga sampai niku mesti surga. Cuman pertanyaane mampir napa mboten niku tok ae. Nek surga mesti surga. Mampir napa boten. Nek jenengan ten napa niku ten Pasar Turi, dorong tutup Pasar Turi, mampir nang warung iso. Tapi nek jenengan ten surga, gorong tutup surga, mampire ten pundi? Nah, iku sing masalah. Nggih, kalau jenengan bilang, "Ah, Pak Ustadz, aku gak wedi ambek neraka." Tak critani titik ya, Pak. Siksa paling ringan, paling enteng nang neraka. Dalam hadis, siksa paling ringan di neraka yang ada dalam hadis Isra Mi'raj itu. Orang yang disiksa paling ringan di neraka adalah nyun sewu nggih. Sikile dikei krikil neraka niku, dikei krikil, terus sirai kepala niku Pak leleh. Jadi bukan kepalanya, sikile dikei krikil, kepalanya leleh saking panasnya krikile. Itu dosanya apa Ustadz? Dosanya orang yang pikirannya suudzon dulu sama tonggoe.
Ayo sampean pokoke mikir elek ambek tangga hati-hati kena sing koyo ngono ya. Wis aja mikir elek tangga, wis mikir sing apik ae ya. Daripada kena kerikil lek soro sampean. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Supaya jenengan itu mikirnya saya ini ahli surga, makanya sekarang berikhtiar supaya balik kampung mudik ke surga tanpa mampir ke neraka. Terakhir nggih, saya kutipkan hadis bukti bahwa kita itu ahli surga. Itu tadi hadis yang tadi itu Pak, bahkan Umar bin Khattab bilang gini, ya Rasulullah ini kita temenan ta? Lu temenan. Terus Umar bilang gini, ya ojo diomongno ya Rasulullah. Lho napa? Lho nek diomongno gak ono sing sembayang. Titik-titik la ilaha illallah. Kata Umar begitu. Abu Darda yang tahu hadis ini pas numpak unta, kata Rasulullah, ojo diomongno sapa-sapa sih, bahaya. Akhirnya Abu Darda cerita hadis ini ketika mau meninggal Pak. Jadi beliau mau meninggal ngomong sama anaknya, "Le, iki ono hadis teko Kanjeng Nabi, aku wedi nek gak tak omongno iki hadis iki ilang kok. Tak critakno ya engko critakno wong." Yaitu tadi, man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya ngomong la ilaha illallah atau ngomong Allah, insyaallah 99% masuk surga. Nah, ini tak kutipkan hadis terakhir biar jenengan lebih semangat untuk sholat, lebih semangat untuk nyebut la ilaha illallah. Nggih, tak kutipkan hadis terakhir. Dalam Musnad Imam Ahmad, jadi kan ada hadis Bukhari, Muslim, yang satu lagi Ahmad. Dalam Musnad Imam Ahmad itu begini. Ana wong dosane akeh. Koden Gusti Allah. Wes sedih Gusti Allah koden, Pak. Terus jare Gusti Allah, aku iki adil. Aku gak kira nyiksa adil. Delan. Kata Gusti Allah, delan. Iku ana kotak cilik ditimbang, Pak. Ini dosanya beliau, terus ini nah misalnya ini dosanya beliau ditimbang ambek kotak cilik iki, Pak. Ambek kotak cilik ditimbang. Dosane sawene akeh niki kalabot ambek kotak cilik. Dosane sawene akeh niki kalabot ambek kotak cilik. Kaget e. Napa niku ya Allah, ibadah kula sing napa? Jare Gusti Allah, bukaan. Pahala niki mau sing cilik kok tapi abot bukaan. Setelah dibuka ada kalimat la ilaha illallah. Malaikat surga ambek neraka gojlok-gojlokan. Nggih, malaikat surga nang ngene Musnad Imam Ahmad ini, malaikat surga ambek neraka gojlok-gojlokan. Jare malaikat surga, sampean wani ya nglebokno iki nang neraka. Wani ya sampean. Delok, wong ana la ilaha illallah lho. Wani ta sampean. Jare sing malaikat neraka, tapi kan dosane akeh. Jare malaikat surga, tapi kan ana la ilaha illallah. Lho emang maksudnya piye? Nek sampean nglebokno iki nang neraka, kalimat la ilaha illallah melu mlebu nang neraka, wani sampean. Ayo wani ta kalimat la ilaha illallah dilebokno nang neraka. Gak wedi ambek Gusti Allah sampean. Bayangkan, hanya karena kalimat la ilaha illallah, malaikat surga ambek neraka iku geger. Maka sekali lagi jangan entengkan kalimat la ilaha illallah, Pak. Nggih, kalau perlu jenengan naik motor, naik mobil, nggih, nyuwun sewu. Terlepas hukum musik itu berbeda pendapat, enggak apa-apa, silakan dengarkan musik juga enggak apa-apa. Daripada jenengan nyanyi-nyanyi tidak jelas, nggih, mending jenengan nyetir numpak sepeda motor, ambek maca la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Syukur-syukur, naudzubillah min dzalik, jenengan naik motor, naik mobil terus kecelakaan, ngomongin la ilaha illallah, pasti surga sampean. Pasti surga. Jenengan kan bilang, Pak Ustadz teori tok. Emang sampai ini sok ngelakoni? Pak, insya Allah nggih. Kalau saya bukan la ilaha illallah, kalau saya tiap kemana-mana, kalimat saya tetap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli. Oh, saya tidak berhenti sholat, Pak. Kemana-mana berhenti sholawat. Nyuwun saya, bahkan lebu jeding itu lebu sholawat, saking latai. Saking kebiasaannya kalau lebu jeding. Artinya kan tidak boleh ya. Baca sholat di kamar mandi tidak boleh. Tapi itu tadi lata, Pak, nang jeding. Allahumma sholli. Allah gitu kan ya. Saking kebiasaan. Kenapa? Karena saya takut, Pak. Pas meninggal itu kan nggak tahu. Syukur-syukur kalau meninggal jenengan baca la ilaha illallah. Syukur-syukur kalau meninggal jenengan baca sholawat. Insya Allah jenengan semuanya husnul khotimah. Begitu nggih. Jadi 3 hal. Kita bersyukur minimal 3 hal. Apa itu? 1. Bersyukur atas nikmat kita masih hidup. 2. Bersyukur atas nikmat kita masih sehat. 3. Bersyukur kita masih jadi orang Islam. Saya rasa itu cukup Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini tidak ada tahu jawabnya. Baik, saya rasa itu cukup Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semoga jadi ilmu dan keberkahan buat kita semuanya. Bapak Ibu jamaah yang kalau pengen lihat ceramah saya, cari aja di YouTube Ustadz Naruto atau Ustadz Marzuki Imron, itu banyak. Di radio saya, Radio Suara Muslim setiap setengah 9 malam hari Rebu, tapi itu pengajiannya untuk anak muda, Pak. Temanya anak muda sekali. Kalau Ramadan kemarin hampir semua radio itu ada ceramahnya saya. Kalau di televisi jenengan cari di Jawa Pos TV setiap hari Selasa subuh. Saya kena jadwal subuh. Kalau dulu di Jatim JTV. Kalau dulu di JTV 2019 2020 saya tiap hari subuh, Pak. Tapi kalau sekarang saya pindah ke Jawa Pos cuman kena jatah Selasa saja karena gantian sama kiai-kiai yang lain.
Begitu nggih, saya rasa itu, saya mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan, yang salah dari saya, yang benar dari Allah. Mari kita tutup ngaji kita dengan bacaan istighfar 1 kali. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah 1 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kesalahan. Alhaqqu birabbikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.